beserta pelantikan dan pengukuhan pengurus cabang IBI Kabupaten Kediri di Hall Srikandi IBI Cabang Kabupaten Kediri. Acara segera dimulai. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Menyanyikan himne IBI. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Pengurus Cabang IBI Kabupaten Kediri, Ibu Hajah Farida Hidayati SST BDN MKes. Yang kami hormati segenap pengurus cabang IBI Kabupaten Kediri. Yang kami hormati segenap panitia pelantikan dan pengukuhan pengurus cabang IBI Kabupaten Kediri. Yang kami hormati Majelis Pertimbangan Organisasi IBI Kabupaten Kediri beserta tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya. Kita semua bisa hadir dalam acara pelantikan dan pengukuhan
pengurus cabang IB Kabupaten Kediri dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, mengawali rangkaian acara marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillah. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, marilah kita sejenak memanjatkan doa agar acara dilancarkan, mendapat berkah dan barokah. Doa dipimpin oleh Ibu Hajah Silatur Rahmah SST BDN. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang terhormat, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Izinkanlah saya untuk memandu doa secara agama Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Zat yang maha pengasih dan maha penyayang, dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah kami untuk selalu bersyukur atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga pada hari ini kami dapat menghadiri acara pelantikan dan pengukuhan pengurus cabang IB Kabupaten Kediri periode 2023-2028 di tempat yang penuh berkah ini. Sehingga pada hari ini kami dapat menghadiri acara pelantikan dan pengukuhan pengurus cabang IB Kabupaten Kediri periode 2023-2028 di tempat yang penuh berkah ini. Berkahilah semua langkah kami dan jadikanlah semua yang kami kerjakan menjadi nilai ibadah yang bermanfaat. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang maha satu dan maha mempersatukan kami. Perkuatlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami untuk agama, negara dan bangsa ini. Ya Allah, ya Alim, Engkau yang maha kaya atas segala ilmu dan pengetahuan. Berikanlah kepada kami ilmu dan pengetahuan-Mu, agar kami mampu tumbuh dan berkembang, serta membawa banyak manfaat untuk agama-Mu. Jagalah kami untuk senantiasa istiqomah, beramal di jalan-Mu, sebagaimana yang Engkau perintahkan. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang maha pengampun atas segala dosa. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Acara selanjutnya persiapan prosesi pelantikan kepada seluruh pengurus yang akan dilantik. Disilahkan maju mengambil tempat. Disilahkan. Disilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan pengurus daerah Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Jawa Timur nomor 04.1-PDIB-3 tentang susunan pengurus cabang Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Kediri masa bakti 2023-2028. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pengurus daerah IBI Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Jawa Timur menimbang A. Bahwa kepemimpinan organisasi Ikatan Bidan Indonesia dalam wilayah Kabupaten Kediri wajib dipertahankan keberadaannya. B. Bahwa Musyawarah Cabang Ikatan Bidan Indonesia sebagai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di wilayah Kabupaten Kediri telah memilih ketua pengurus cabang di tingkat kabupaten dan 4 pengurus lainnya sebagai anggota pengurus harian kepengurusan masa bakti 2023-2028. C. Bahwa ketua pengurus cabang dan anggota pengurus lainnya terpilih telah membentuk kepengurusan sebagai struktur yang ditetapkan dalam ADART hasil Kongres 8 tahun 2023. D. Bahwa sesungguhnya hal tersebut perlu dikeluarkan keputusan pengurus daerah Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Jawa Timur tentang susunan pengurus cabang Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Kediri masa bakti 2023-2028. Mengingat A. Anggaran dasar bab 4 pasal 9 ayat 2. B. Anggaran rumah tangga bab 3 pasal 14 ayat 1. Memperhatikan permohonan pengurus cabang IBI Kabupaten Kediri melalui surat nomor 001/PCIB Kabupaten Kediri _2 Romawi _2025 tanggal 28 Februari 2025 tentang permohonan SK pengurus cabang IBI Kabupaten Kediri masa bakti 2023-2028. Memutuskan menetapkan keputusan pengurus daerah IBI Provinsi Jawa Timur tentang susunan pengurus cabang IBI Kabupaten Kediri masa bakti 2023-2028. Pertama, mengesahkan susunan pengurus cabang IBI Kabupaten Kediri sebagai tertera dalam lampiran keputusan ini. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata di dalamnya terdapat kesalahan atau kekeliruan. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 5 Maret 2025 atas nama pengurus daerah Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Jawa Timur, Ketua Dr. Siti Maimunah, SST, BDN MKEP. Sekretaris BDN Rani Jilastuti, SST, MKes. Terima kasih. Kepada Ibu Hajah Faridah Hidayati, SST BDN MKes, disilakan mengambil tempat. Prosesi pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, pada hari Sabtu
tanggal 15 Maret 2025, saya, Hajah Faridah Hidayati, SSTBD MKes, Ketua IBI Cabang Kabupaten Kediri, melantik pengurus IBI Cabang Kabupaten Kediri masa bakti 2023-2028. Kami percaya bahwa pengurus ini akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai tanggung jawabnya menurut ketentuan yang ada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan kelancaran, kemudahan kita dalam bekerja, kesehatan, serta kekuatan iman, sehingga bisa bermanfaat untuk semua anggota IBI Cabang Kabupaten Kediri ke depannya. Amin ya Rabbal Alamin. Ditetapkan di Kediri 15 Maret 2025, Ketua IBI Cabang Kabupaten Kediri, Hajah Faridah Hidayati, SSTBD MKes. Acara pelantikan kepada Ibu Hajah Faridah Hidayati, SST BDN MKes disilakan. Mohon Ibu Ketua untuk berhenti sejenak, dilanjutkan foto bersama. Kepada Majelis Pertimbangan Organisasi IBI Cabang Kediri dan pengurus harian, disilakan untuk mengambil tempat untuk foto bersama. Disilakan. Ke tempat. Rikmawati SKM, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Ketua IBI PC Kabupaten Kediri, yang saya hormati senior IBI Kabupaten Kediri, yang saya hormati segenap pengurus cabang, pengurus ranting, Bikor Puskesmas, Bikor Rumah Sakit, dan Bikor Klinik, serta tim 5 yang kami banggakan. Puji syukur Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apa, dalam acara pelantikan dan pengukuhan pengurus cabang IBI Kabupaten Kediri periode 2023-2028. Di sini saya selaku panitia pelantikan dan pengukuhan pengurus cabang IBI Kabupaten Kediri ingin menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu dalam acara ini, dan juga saya ucapkan selamat kepada semua pengurus yang sudah dilantik dan dikukuhkan pada pagi ini. Semoga setelah ini nanti langsung bisa bekerja di bidang masing-masing.
Ibu-ibu yang saya hormati dan saya banggakan, acara pelantikan ini diselenggarakan atas dasar surat dari pengurus daerah Provinsi Jawa Timur dengan nomor surat 04-PDIB-Romawi 3-2025 tentang susunan pengurus cabang IBI Kabupaten Kediri masa bakti 2023-2028 ditetapkan di Surabaya pada tanggal 5 Maret 2025, ditandatangani oleh Dr. Siti Maimunah SST BDN MKes selaku Ketua Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Jawa Timur, dan Bidan Rani Juliastuti SST MKes selaku Sekretaris Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Jawa Timur. Tujuan terselenggaranya acara ini, tujuan umum meresmikan kepengurusan baru, memastikan pergantian kepemimpinan dan memberikan legitimasi kepada pengurus baru untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab. Secara umum bertujuan untuk meremajakan dan meresmikan kepengurusan, memberikan legitimasi dan juga pengakuan, meningkatkan kualitas dan kinerja organisasi, membangun soliditas dan kebersamaan, menumbuhkan rasa tanggung jawab, menjalin kerjasama, mengembangkan potensi anggota, serta menyusun program kerja. Kepada pengurus semuanya, demikian laporan yang kami sampaikan. Semoga para pengurus yang telah dilantik nantinya akan diberi kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Sebelum saya akhiri, kiranya bolehlah saya berpantun. Dijawab 2 kalimat awal saja nggih. Pagi-pagi berangkat ke kota Kediri. Cakep. Tujuannya ke kantor IBI. Lali. Biar senyum dulu Bu, soalnya tegang. Ibu bidan cantik sekali dan menawan hati, pakai jarik anggun sekali. Luar biasa, boleh tepuk tangan ibu-ibu. Kebanyakan sekalinya nggih. Enggak apa-apa. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan Ketua Pengurus Cabang IBI Kabupaten Kediri kepada Ibu Hajah Faridah Hidayati MKes, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, taufik dan hidayahnya yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara pelantikan pengurus IBI cabang Kabupaten Kediri masa bakti 2023-2028. Salawat serta salam kita lantunkan untuk pimpinan umat di dunia dan akhirat, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu Pengurus IBI cabang Kabupaten Kediri bidang MPO dalam hari ini, Bu Hajah Sri Anarni. Yang saya hormati Ibu Retno Nur Azizah SKM MKes sebagai Kasih KIA sekaligus pengurus bidang Humas dan Advokasi. Yang
kami hormati Ibu Ketua Ranting beserta tim intinya, Ibu Senior IBI, Bu Nani, Ketua Bidan Delima, Ketua Rayon, Ibu Bidan Koordinator, baik dari Puskesmas, Rumah Sakit, serta dari klinik, dan segenap tentunya pengurus IBI terpilih masa bakti 2023-2028. Tamu undangan yang berbahagia, terima kasih atas kedatangan panjenengan semua. Alhamdulillah, saat ini kita telah sama-sama mengikuti tahapan demi tahapan pemilihan ketua organisasi IBI cabang Kabupaten Kediri yang tidak terasa sudah 1 bulan. Dengan aman dan lancar atas dasar kerjasama yang baik dan sportivitas. Kepada segenap anggota IBI, saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas amanah yang dipercayakan kepada saya dan pengurus lainnya. Amanah untuk menjalankan roda organisasi lebih baik lagi ke depannya. Saya mengajak Ibu semua membantu saya untuk bersama-sama menjalankan amanah yang sangat berharga ini dengan berkolaborasi untuk menghadapi tantangan menuju kesuksesan. Insya Allah, tugas yang dibarengi dengan semangat dan keikhlasan akan memiliki ibadah dan kebaikan. Saya tentunya butuh dukungan dari ibu-ibu semua untuk menjalani program ini, baik dari pusat maupun daerah. Yang sudah berjalan dengan baik, kita tingkatkan dan kita teruskan untuk kemajuan IBI cabang Kabupaten Kediri. Capaian kepemimpinan ketua terdahulu, kita ucapkan terima kasih pada beliau. Saya insya Allah siap melanjutkan estafet kepemimpinan ini karena pencapaian merupakan modal yang penting bagi kita semua untuk melangkah ke depan. Insya Allah bersama kita bisa. Dengan bantuan unsur terkait, pemerintah daerah, Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, dan kantor DPP 2KB, serta organisasi lainnya. Kita lanjutkan tugas mulia ini dengan penuh semangat. Saya optimis dapat bekerja sama dengan tim untuk menghadapi rintangan sebagai peluang dalam mengembangkan organisasi yang kita banggakan ini. Nilai-nilai luhur organisasi dalam menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Ibu-ibu yang berbahagia, saya mohon maaf apabila dalam sambutan ini ada hal-hal yang kurang berkenan dan salah ucap, karena saya hanyalah manusia biasa, tak luput dari salah dan khilaf. Dan saya ucapkan kepada para pengurus terpilih yang sudah dilantik, semoga bisa menjalankan amanah dengan baik. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan ibu-ibu. Rancangan program kerja cabang berdasarkan Renstra IBI dan rancangan kerja pengurus daerah IBI tahun 2023 tahun 2028. Paparan yang pertama, pemaparan program kerja sekretaris kepada Ibu Hajah Siti Maisaroh, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT pada hari ini, hari yang luar biasa, di mana kita semuanya dilantik, diberikan amanah untuk menjalankan organisasi IBI di masa yang depan. Kami sebagai pengurus IBI cabang Kabupaten Kediri mempunyai program, menindaklanjuti dari program organisasi IBI mulai dari pusat, PD sampai kita ke BC. Sebagai kesekretariatan, kami akan menyampaikan program kami ke depan seperti apa. Nyun pangapunten, tidak lupa juga kami hormati yang terhormat Ibu Majelis
Majelis Taklim, Majelis Pertimbangan Organisasi, Ibu Hajah Sri Arnani, SH, MH, Ibu Retno Azizah, Ibu senior kami, Bu Nani, matur nuwun sanget. Dengan kita awal permulaan kita bekerja, tentunya kita perlu pendampingan, kita butuh bimbingan. Di sini alhamdulillah kita didampingi beliau Ibu Hajah Sri Arnani. Semoga dengan pendampingan beliau kita nanti pengurus semuanya kita akan berjalan sesuai dengan SOP, dan semoga dengan pendampingan beliau kita ke depan akan lebih sukses, semangat, tentunya maju untuk organisasi IBI Cabang Kediri. Lanjut. Meningkatkan kelengkapan sarana prasarana kantor PCIB. 6. Laksanakan kegiatan sesuai dengan ADART dan petunjuk pelaksanaan organisasi. Meningkatkan kinerja organisasi dalam implementasi program kerja dan kemanfaatan organisasi kepada anggota. Ini pelaksanaannya bagaimana? Menyusun program kerja dan sistem monitoring evaluasi terhadap kinerja pengurus dalam memberikan kemanfaatan pada anggota. Kemudian meningkatkan dukungan pemerintah dalam pengembangan jenjang karir dan kesejahteraan bidan. Advokasi ke Dinkes, BKKBN, BKD dan BPJS. Tentunya mengingat teman-teman yang sudah profesi meningkatkan SDM-nya, mau tidak mau kita juga akan kerjasama dengan pemerintah, dalam ini juga BKD, Dinkes. Siapa tahu nanti ke depan Bu bidan ini akan bisa menduduki di stakeholder para pemimpin-pemimpin di Dinkes, bisa menjadi struktural. Kira-kira mau? Siap Bu Bidan untuk duduk di Dinkes menemani Bu Retno? Enggak mau. Lah ini karena Bu Bidan ini manut pelaksana. Yuk nanti ke depan kita akan persiapkan pemimpin-pemimpin. Nanti nek Bu Retno pensiun sinten sing gajuli. Harus ini kita harus persiapkan kepimpinan kita supaya nanti ada yang mewakili di Dinkes, karena bagaimanapun juga kalau nanti ada yang mewakili di Dinkes, ini pun juga akan mempengaruhi kesejahteraan anggota bidan. Mergo apa? Enek sing bilo. Ngaten lho, nggih. Semangat ya. Selanjutnya pemaparan program kerja Wakil Ketua 2 kepada Ibu Doti Sukesmi, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukodimah saya ikut yang di depan. Izinkan saya akan menyampaikan program kerja Wakil Ketua 2. Sebagai Wakil Ketua 2, tugas saya adalah yang pertama wakili ketua bila berhalangan berdasarkan pelimpahan wewenang dari ketua. Yang kedua, mengkoordinasikan, mengarahkan, membina dan mengawasi pelaksanaan program kerja seksi pendidikan, pelatihan, dan pelayanan. Yang ketiga, bekerja sama dengan pengurus lainnya untuk kelancaran dan keberhasilan program IBI. Hal ini tentunya kami bekerja sama dengan pengurus lainnya, bisa dari bidang 1, bidang 5, dan yang lainnya. Dalam pelaksanaan tugasnya selaku Wakil Ketua 2 bertanggung jawab kepada ketua. Di Wakil 2 ada bidang pendidikan dan pelatihan, yang mana ada Ibu Lulu Susiloning Tias SSCT MKes, ada Ibu Sunarsih SST, dan Ibu Lilik Muhibah SST BDN. Dalam pelaksanaan tugasnya, bidang pelayanan bertanggung jawab kepada Wakil Ketua 2. Di Wakil Ketua 2, bidang yang terakhir adalah bidang penelitian dan pengembangan organisasi.
yang anggotanya adalah Ibu Dili Ekasari SST Kep MKM dan Ibu Mugi Sulamin STR Kep. Tugas bidang penelitian dan pengembangan organisasi yang pertama adalah melakukan evaluasi tentang pelayanan dan kinerja bidan. Tugas yang kedua, mengembangkan jejaring penelitian dalam upaya meningkatkan budaya meneliti bagi anggota IBI. Tugas yang ketiga, menyelenggarakan pertemuan ilmiah dan menyajikan hasil penelitian dalam upaya meningkatkan budaya meneliti bagi anggota IBI. Tugas yang keempat, menjalin kerjasama dengan kalangan akademisi dan mitra. Bidang penelitian dan pengembangan organisasi bertanggung jawab kepada Wakil Ketua 2. Menyusun modul pelatihan dan melaksanakan monef pasca pelatihan yang berada di bidang pelatihan. Ini pun kami lakukan secara kondisional. Di bidang pelayanan, bentuk kegiatannya adalah menyusun sistem dan pedoman akreditasi pelayanan kebidanan, menyusun monef dan standar jasa pelayanan. Tadi sebagian jasa sudah disampaikan oleh bidang 1 ya. Dan yang terakhir adalah pengawasan pelayanan kebidanan terpadu dengan Dinas Kesehatan dan Bidan Delima. Demikianlah program kerja dari Wakil 2. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program kerja bendahara kepada Ibu Siti Munawaroh, disilakan. Ibu-ibu, untuk bendahara ini yang pertama saya sendiri. Saya di sini memegang uang gedung. Kemudian ada administrasi. Kami perkenalkan Bu Sugiasih, mohon berdiri Ibu. Beliaunya ini yang memegang keuangan. Terus kemudian Bu Suryaning Tias, monggo Bu Tias, beliau tetap sebagai sosial. Terus kemudian ini kami ulas 1 dana operasional bulan Maret yang diterima dari bendahara lama 9.028.000. Dikeluarkan ini 10.600.000, kemudian pelantikan hari ini 8 juta, jadi totalnya 18.600.000. Kekurangan diambil dari fundraising 9.571.000. Ibu-ibu yang kami hormati, untuk operasional tiap bulan, untuk gaji karyawan, terus kemudian kegiatan pertemuan-pertemuan, beli bensin, hair mobil dan sebagainya, karena iuran kita itu turun, itu nyun sewu, kita dari iuran itu 10 juta, pengeluaran kita lebih. Akhirnya kita cari ambil dana dari fundraising. Dengan adanya penurunan iuran, otomatis pemasukan dari IBI juga menurun. Untuk itu dari pengurus berupaya dengan uang yang turun, kegiatan tetap berjalan dengan bagus. Keuangan Delima ini sudah kami sampaikan di depan bahwa semua sudah di asto Bu Eko nggih. Jumlah anggota bidan Delima ada 377. Next. Selanjutnya, Koperasi Bidan Delima kemarin baru rapat anggota, sisa keuangan 516.900. Keuangan Bidan Delima saldo akhir 61.888.438. Bu Arnani, Bu Ketua, dan Ibu-ibu yang kami hormati, demikian tadi paparan dari bendahara. Semoga dengan adanya penurunan iuran, IBI tetap berjalan lancar, sukses sesuai dengan harapan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, kangen. Oke. Nggih, kula ndredeg Bu wonten jenengan, Bu. Dalah. Puasa, Bu. Kemudian saya juga nanti bersama dengan quality assurance. Wah, ya toh, quality assurance saya nanti adalah Bu Agustina. Monggo Bu Agustina. Nah, menika wajahipun Bu Agustina nggih. Nah, quality assurance itu adalah mutu, Bu. Ya, mutu di bidang deliman. Nggih. Bukan mutu nanti akan jadi putunget mboten nggih, mutu. Nah, itu nanti kita tahu juga Bu Agustina itu sebagai bidan sudah ikut lomba, kemudian mutunya juga sudah bagus nggih, sehingga memang beliaunya duduk di mutu itu sudah pas nggih. Kemudian saya nanti juga dengan HR dan BD System Development. Nah, ini saya gak roh anu nengko timbang salah ya. Nggih. Nanti akan dipegang oleh Mbak Ajeng Istiniro. Mbak Ajeng monggo. Nah, menika Mbak Ajeng nggih yang akan bekerja sama dengan kita di HR and BD Development System. Nggih. Kemudian nanti juga di Finance and Accounting nanti dipegang oleh Bu Mustiana. Monggo Bu Mustiana. Matur nuwun. Menika Bu Mustiana dari Rumah Sakit Amelia nggih, Bu Mustiana menika. Nah, tadi Bu untuk kas yang ada di bidan delima itu tadi 61 juta gitu nggih. Yang bawa Bu Eko. Nah, terus aku seweneng terus tak deloki rekeningku tibae kok gak enek sakmono gitu. Nggih, memang uang itu ada di bendahara nantinya, Bu, nggih. Jadi tidak dibawa ketua, aku ketuanya seneng no, untuk duit akeh. Nggih. Kemudian Administration and Information Technology nanti akan dipegang oleh Bu Yulin Hanifah. Monggo Bu Yulin, ini wajah lama. Bu Yulin Hanifah. Jadi nanti kalau sekarang Bu paparan saya ini PPT-nya jelek itu karena yang buat saya, tapi nantinya mesti untuk bidan delima PPT-nya mesti bagus karena sudah ada Bu Yulin yang pinter membuat PTT. Ya Bu, terima kasih untuk bidan delima, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Nanti bila ada pertanyaan bisa nanti saya jawab. Itu dari saya. Apakah pantun, Bu? Tak tawarkan. Aku wis gawe mergo. Ya. Pantun ya. Ikan sepat, ikan gabus. Bila digoreng enak sekali. Mantap. Dibayangkan saja karena boleh belum memakannya. Oke, terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan Ibu. Terima kasih Ibu Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukotimah ikut yang tadi. Untuk saya alhamdulillah diberikan amanah sama Ibu Ketua di bidang Majelis Etika Profesi Bidan ke depan tahun 2023-2028. Sebelum saya menceritakan apa yang saya sayangkan di sini, Ibu, saya sebetulnya dari awal masih saya di MPEB, gambarnya MPEB itu seperti apa, terus etika profesi bidan nanti dari Bu Doti yang semangatnya 120%,
200%. Saya nanti seperti apa nanti dibantu nggih Bu Doti ya. Jadi untuk kemarin saya sudah koordinasi dengan Bu Doti masih via telepon untuk masalah yang dihadapi. Oh, sudah teratasi semua. Terima kasih Bu Doti. Aplaus untuk Bu Doti, sudah teratasi semua. Masih ada satu. Apa Bu Doti? Ternyata apa? Katanya hutang piutang. Waduh, kalau hutang piutang ini masih berapa? Masih satu. Alhamdulillah. Kita berlima, kita bertim akan melaksanakan tugas seperti ini, yaitu mempelajari dan mengidentifikasi pelanggaran etika dan kode etik bidan. Jadi apabila ada pelanggaran etika dan kode etik bidan, ini tugas kita mempelajari dan mengidentifikasi. Buku pedoman yang disampaikan oleh Bu Doti sudah ada sesuai dengan disiplin ilmu, karena memang kita memberikan gambaran kepada anggota biar tidak terjadi lagi seperti yang ada permasalahan yang sudah ada, itu kita harus menyandingkan dengan disiplin ilmu. Jadi PEB semoga saya ke depan bisa amanah. Mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kangen dong, kangen ya. Mohon maaf, mudah-mudahan saya nggak lupa ya. Sudah terlalu lama nggak seperti ini. Mudah-mudahan saya nggak lupa. Dan ini tadi, mohon maaf memang nggak ada persiapan apa-apa. Jadi seingat saya saja ya. Tuwek sewa ya. Hah? Oh tua musuhnya tuwek, aduh digolek ya apa nih gitu ya. Kan karek nggawa remason, ya lah blonyo. Ya lah, nggak wangi-wangian malian ya. Kok nggak ada habisnya tentang apa itu perselingkuhan putus sing dipek iki ya nan. Jangan laki sendiri deh guyu deh mesti. Jadi misalnya satu contoh perselingkuhan. Kalau perselingkuhan kita tidak boleh langsung sampai mengatakan, hei Mbak Waroh sampean selingkuh yo karo Nanas Rofi yo, misalnya gitu ya. Misal gelem ta Mbak. Siap saya kritiki. Oh lali Mbak Eko, bidan delima. Kak situ. Bidan delima itu benang kusut. Benang yang kusut sulit diurai. Butuh keseriusan. Serius pun ya. Ketika sing dibina gak serius ya kan? Jadi gombal gitu ya. Apalagi dengan sistem pelayanan yang seperti ini, PR untuk bidan delima lebih, saya bilang benang kusut gilani aslinya. Bener enggak? Bener jangan. Dan sejarahnya bidan delima itu memang betul dari Mbak Eko. Diawali dari LSM yang dari Amerika, dari Starha dulu ya. Waktu itu saya dengan Bu Suliani, waktu itu muncullah bidan delima, muncullah buku KIA. Itu adalah hasil dari rumusan-rumusan gitu. Tapi selamat bertugas untuk bidan delima. Mbak Ida terlalu sampean. Penelitian itu butuh orang banyak. Uang sing mbok kei cilik-cilik loro pisan, sitoke mugi gak pinter pisan. Jadi mohon dong ditambah lagi. Di pendidikan banyak orang-orang
orang-orang SDM yang bagus itu ya. Itu aja. Mohon maaf kalau saya ada kurang, ada salah, mohon maaf. Sekali lagi mohon ojo lorati ya, ojo lorati. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk ibu kita, Ibu Haja Sri Arnani. Terima kasih Ibu. Acara selanjutnya marilah kita ikuti paparan program kerja Ketua Pengurus Cabang IBI Kabupaten Kediri kepada Ibu Haja Faridah Hidayati. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah mulai siang nggih, tapi masih semangat nggih. Saya memaparkan yang terakhir, mohon izin Bu Arnani sebagai senior nggih. Tadi banyak yang sepertinya bukan apa ya? Sebetulnya bukan menyindir ya, menurut saya itu adalah memberi semangat nggih. Bu Mugi nggih, jangan patah semangat nggih, diaturi sama Bu Arnani kok. Berarti setelah ini Bu Ar, ini Bu Mugi mau lanjut S3 nggih, karena sangat semangatnya nggih. Ini nggih program kerja IBI cabang Kabupaten Kediri. Memang tadi yang disampaikan beberapa dari wakil itu memang kemarin istilahnya kita dari awal dulu Ibu. Jadi nanti ada sosialisasi ke ranting masing-masing supaya apa yang disampaikan di sini itu semuanya bisa tahu semua. Karena apa? Biasanya yang kita undang di sini itu berbatas nggih, enggak 1000 kita undang semua. Karena kalau 1000 kita undang semua, tentunya itu akan ngerumpi sendiri, nggih, berbicara sendiri tidak fokus. Makanya pada saat ini yang dihadirkan di sini adalah istilahnya stakeholder, orang yang mempunyai apa ya, tingkat kepemimpinannya tinggi. Ada pengurus, ada bikor, sehingga apa? Penjenengan bisa menyampaikan ke anggota yang lain. Kalau yang menyampaikan penjenengan, tentunya anggota yang lain mesti mendengarkan. Kan seperti itu, nggih. Semoga seperti itu, nggih. Saya bukan ngeden-ngedeni masang gambar saya mboten. Tadi Bu Ida yo masang gambar, mosok saya ndak masang gambar. Tapi pada intinya kemarin saya itu belum sempat menyampaikan visi dan misi saya, karena pada saat itu memang tidak ada paparan tentang visi dan misi. Karena visi dan misi saya buat tidak cukup sehari. Saya harus menulis kata-kata yang sekiranya nanti bisa saya bertanggungjawabkan. Di sini visi saya menjadikan IBI sebagai organisasi yang handal dan mewujudkan bidan yang berkarakter. Bidan yang berkarakter itu bidan yang tidak bisa diombang-ambing. Dalam arti ada si A bilang gede, jenengan wis bingung. Wah saja saya harus bagaimana. Ada sebelah kiri bilang begini, jenengan wis goyang. Jadi kita harus mempunyai karakter, juga kita harus profesional. Bekerja sebagai profesinya, sesuai dengan profesinya. Kemudian responsif dan berakhlakul karimah. Dalam arti kita harus mempunyai respon yang cepat. Kalau ada masalah, jenengan harus segera melakukan analisa masalah itu seperti apa, pemecahan masalah seperti apa, sehingga kalau masalah itu masih akut, itu lebih mudah ditangani. Kalau masalah itu sudah kronis, akan sulit lagi untuk diatasi. Di sini ada 9 misi saya. Ngapunten nggih, mungkin saya setengah jam nanti di sini, nggak sampai jam 1 nggih. Pembinaan mental spiritual serta pengawasan berkelanjutan. Ini dari macam sumber, dari berbagai, jadi tidak hanya fokus di organisasi, tapi kita bisa mendatangkan dari unsur-unsur terkait. Kemudian meningkatkan kekuatan organisasi profesi berbasis teknologi. Meskipun kita sudah senior, ngapunten, nggak boleh ngendikan tua, boten sopan, karena kita harus senior.
Meskipun kita senior, karena eranya sekarang eranya teknologi, mau tidak mau kita harus mengikuti, kita harus belajar bagaimana tahu teknologi sekarang. Kalau memang sudah belajar, tetap tidak bisa, kita minta tolong adik-adik yang junior, nggih. Tentunya supaya kenapa toh kita harus selalu koordinasi. Kolaborasi, koordinasi mesti sangat penting sekali dalam menghadapi masalah-masalah yang ada. Kemudian meningkatkan peran organisasi dalam peningkatan mutu pendidikan kebidanan. Bukan berarti jenengan pendidikannya tinggi mesti baik, tapi lebih baik pendidikannya tinggi menyesuaikan dengan kondisi pendidikannya. Bukan berarti jenengan itu pendidikannya mungkin di bawah atau apa, bukan berarti jelek, semuanya itu ada unsur yang menyelimuti. Sebaiknya pendidikan tinggi tapi baik, pendidikan yang menengah juga baik, itulah mungkin yang kita inginkan, ya. Mutu pendidikan, meningkatkan peran dalam upaya peningkatan mutu pelayanan melalui pelatihan. Tadi di bidang pelatihan, jadi maksud saya di sini, karena pelatihan yang sekarang yang diakui itu adalah pelatihan yang di Murnajati atau di Bendul Merisi yang dinaungi oleh Bapelkes, di mana pelatihan itu biasanya 12 hari sampai 14 hari. Nah, apa yang dimaksud dengan pelatihan di sini? Apakah pelatihan di tingkat seperti itu? Itu nanti fasilitasnya dari pemerintah. Nah, pelatihan yang bisa kita dapatkan di sini macam-macam, nggih. Jadi bukan hanya melalui pelayan, misalnya melalui pelayanan jenengan diajak ke sini. Saya kira coba, tapi sebelumnya saya tanya dulu daripada saya nanti salah memprediksi. Berapa persen yang rawuh di sini sudah melakukan registrasi Fasyankes? Kira-kira? Belum, sampun nggih? 100%? Belum. Inilah yang nanti harus kita upayakan. Karena apa? Kita pengen diakui jadi Fasyankes, tapi kita tidak melakukan registrasi Fasyankes. Jadi tidak salah kalau memang bukan Fasyankes, karena kita tidak melakukan SOP-nya, harus registrasi Fasyankes. Ya, inilah nanti yang akan difasilitasi oleh profesi. Di situ ada sudah bidang IT, ya. Kita jembatani, kira-kira kesulitannya di mana? Mungkin yang sulit dikumpulkan lagi di sini. Kalau sudah di puskesmas masing-masing seraya tidak bisa mengatasi, dijadikan satu ke sini, nanti ada narasumbernya untuk melakukan bersama-sama. Kemudian tetap menjaga harmonisasi komunikasi dengan lintas sektor. Tentu kita harus menjaga hubungan dengan lintor, dengan dinas, dengan KB dan sebagainya, ya. Hubungan yang dengan lintor. Inovasi pelayanan kebidanan. Kalau kita zaman sekarang persalinan agak sulit dilakukan di TPMP. Terus kita hanya berpangku tangan, wis nggak ada persalinan. Terus registrasi Fasyankes, nggak nulung persalinan kok registrasi Fasyankes untuk apa? Jangan berpikiran seperti itu. Tapi kita peraturan yang ada, SOP yang ada, tetap kita lakukan. Nah, inovasi seperti apa? Mungkin sekarang banyak yang kelola BIPISPA. Mungkin penjenengan mempunyai ilmu tentang SDIDTK sehingga penjenengan bisa mengembangkan ilmu itu sudah bentuk inovasi, ya. Jadi tidak usah yang sulit-sulit, ya, yang sudah kita miliki aja. Kemudian meningkatkan kesejahteraan anggota. Kesejahteraan anggota itu banyak, abstrak, sulit dinilai. Apakah kesejahteraan anggota itu mesti uangnya yang banyak? Belum tentu, ya. Apa-apa butuh uang, benar, betul juga. Tapi kesejahteraan anggota selain masalah itu bisa naik pangkat dengan lancar. Ngapunten, ini saya berbicara yang ASN dulu, ya. Bisa naik pangkat dengan lancar. Sejahteraan apa mboten? Naik pangkat sesuai, naik jabatan sesuai. Karena apa? Begitu penjenengan jabatan naik, pangkat naik, otomatis tidak menutup mata jaspel juga naik. Itu bagi yang ASN.
Bagaimana yang bagi non-ASN dengan pelatihan yang difasilitasi organisasi sehingga bisa menambah income yang ada. Itulah tantangan kita nanti di organisasi. Saya dibantu oleh para pengurus yang sudah pakar-pakarnya, karena saya insya Allah memilih penjenengan dengan etika. WA dulu, telepon dulu, bagaimana penjenengan saya ajak ke pengurusan, yang kepengurusan ini sifatnya sosial. Kemudian saya ngaturi penjenengan insya Allah sesuai kompetensinya. Saya ndak, oh ini di sini ndak, boleh. Kenapa Bu Dotik saya taruh di wakil 2? Bu Dotik sudah saya jelaskan. Di wakil 2 itu bidang pelayanan. Bu Doti ini ahlinya entrepreneur. Jadi cocoklah Bu Doti di situ, ya. Tepuk tangan dulu, ya. Tuh contohnya di situ, ya. Contohnya situ. Jadi menempatkan sesuai kompetensinya. Ini ya sudah. Ini struktur organisasi. Nanti di sini ada lagi sebelahnya Bu. Ini kan baganya. Kemudian ada di sini ada narasinya nanti. Kemudian di sini lah. Mungkin penjenengan di dalam gedung ini mungkin ada salah satu dua orang yang belum familiar. Karena apa? Seperti Bu MPO tadi dawuh, Bu Arnani, kita memang perlu regenerasi. Tidak bisa kita yang senior semua. Oleh karena itu di sini dari 42 pengurus, tentunya saya tidak akan memonopoli. Kalau saya jadi ketua aku wong ranting pare, tak belegi wong ranting pare. Tidak seperti itu. Kalau penjenengan persani justru dari ranting Kediri yang paling banyak. Ini urutannya. Ya ini ya. Ini komposisi. Jadi kita biar berbaur dengan teman yang lain. Karena apa? Dalam satu komunitas yang sama, kadang itu juga agak sama. Soalnya instruksinya dari orang yang sama. Tapi kalau seperti ini, nanti akan dari Ngadiluwih seperti ini masuknya, dari Kediri, gitu maksudnya. Ya? Kemudian di sini ada komposisi pengurus berdasarkan tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan itu penting, komposisi itu juga penting. Bukan berarti yang tinggi harus diambil semua, enggak. Karena apa? Dari D3, jenjang D4, S1, profesi, S2, bahkan S3 itu mempunyai keunikan sendiri-sendiri. Paling tidak dari komposisi tingkat pendidikan kita bisa mendengarkan, oh dari D3 itu loh keluhannya seperti ini. Mungkin dari D4 masalahnya seperti ini. Oh ternyata S2 ya malah ruwet, malah problemnya banyak. Mungkin ini maksud saya dari sini. Kemudian dari segi berdasarkan tempat kerja, memang bukan monopoli nggih, yang dari puskesmas banyak itu 28, dari Dinkes ada, dari pendidikan ada, dari rumah sakit ada, yang purna juga ada. Lah komposisi inilah yang sangat bervariabel dalam kepengurusan IB ke depan, ya, mulai saat ini hari ini. Program jangka pendek ya, 3 bulan pertama. Ini 100 hari pertama biasanya presiden. Tapi ini ya agak keren dikit, nggak apa-apa, nggih. Menata tupoksi pengurus inti. Sudah kami bertemu dengan saya dan berempat pengurus harian, jadi 5. Menata tupoksi. Penjenengan bagian apa toh Bu? Nanti seperti ini. Penjenengan bagian ini, nanti seperti ini. Penjenengan bagian ini, nanti seperti ini. Sudah kami lakukan. Insya Allah di tanggal 20 Februari kemarin menata kepengurusan di cabang beserta. Hari ini penjenengan dilantik. Kemudian di sini ada melakukan koordinasi dengan linter terkait, dinas terkait. Sudah kami lakukan tanggal 20 Februari, nanti ada dokumentasinya.
meninjau kembali terkait semua data yang ada. Jadi saya memang masuk di sini, saya sempat melihat data-data yang ada. Mungkin waktu itu memang nggak sempat atau apa, tidak usah. Yang lalu biarlah berlalu, yang akan datang yang kita songsong. Karena orang kalau mundur takutnya nggak melihat, lebih baik maju arahnya tepat. Itu nggih. Jadi tidak usah, oh yang kemarin tidak apa-apa, biar aja. Yang penting jalannya kita bagaimana sekarang. Yang penting yang kemarin untuk pengalaman melakukan inventaris alat yang dipunyai serta mengurus. Ibu nyun sewu, gedung ini adalah hak milik sinten? Anggota nggih, bukan hak milik ketua, hak milik anggota. Itu perlu digarisbawahi. Saya tahu betul habisnya ini kira-kira berapa. Bu Kiki ya tahu betul, banyak Bu. Bukan hanya puluhan juta, ratusan, tapi MM-an habisnya. Ini milik anggota, aset anggota. Penjenengan saat itu juga ikut memberikan amal. Lek memberikan sumbangan jangan nggih, amal jariah. Karena apa? Gedung ini bisa dipakai untuk acara-acara yang menunjang kepentingan juga kepentingan anggota. Tidak terasa amal jariah jenengan mengalir di sini insyaallah, nggih. Kemudian yang di sini ada penataan bidang koperasi. Nah, koperasi sudah bagus, sudah jalan, tapi beberapa belum mempunyai saham nggih, Bu Nini nggih. Mungkin nanti ke depan biar koperasi ini berjalan, ya dananya semakin banyak. Kalau semakin banyak, anggota yang mau pinjam itu bisa banyak. Misalnya sekarang pinjamnya cuma 10 juta, mungkin kalau banyak bisa sekali pinjam 50 juta. Mungkin seperti apa? Satu pintu, Bu. Kalau jenengan WA saya, telepon saya, boleh, enggak apa-apa. Mesti akan saya baca atau telepon akan saya angkat. Seperti kepegawaian, nanti saya mohon satu pintu. Jenengan masalahnya apa? Sampaikan. Nanti saya tak yang maju di bagian UP. Biar sana kok. Nanti saya diprotes. Bu, kok tiap kali Bu Bidan tanya gini, jadi tahu kok enggak toh? Disampaikan enggak toh sama pengurusnya? Jangan sampai ada kata-kata seperti itu. Waleh nanti di sana terus tidak mau melayani kita. Jadi kalau ada masalah kesehatan apa itu kepegawaian dan sebagainya, satu pintu saya yang ke UP. Karena memang tugas dari ketua itu yang kita adalah berkoordinasi keluar. Insya Allah dengan bantuan penjenengan semua sebagai pengurus, dengan koordinasi yang baik, kolaborasi yang baik, tidak ada yang sulit. Insya Allah bidan pasti bisa. Terima kasih, mohon maaf waktu saya agak molor sedikit. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat ibu-ibu, semoga selalu diberikan kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Tepuk tangannya untuk ibu.
mempersiapkan diri, disilakan duduk kembali. Satuan santunan anak yatim kepada ketua ranting atau yang mewakili disilahkan mengambil tempat di depan. Mohon maaf, sesuai urutan. Yang pertama, ketua ranting Ngadiluwe silakan mengambil tempat. Kemudian untuk ranting Ngadiluwe disusul ranting Pare, ranting Babungan, ranting Kediri, paling ujung ranting Papat. Andaikan aku bisa melayang jauh, berteman langit lepas. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.